Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai rancang bangun ruang guru dari sisi database. Saya sendiri Muhammad Gipal Gipari Saya dan teman sendiri saya. Isyam Arif Julfani dan teman saya saya Hasbi Hasbullah. Langsung saja ya ke bab satunya, yaitu mengenai pendahuluan. Eh, Yaitu tentang latar belakang. Aplikasi Ruang Guru telah membantu mengatasi kendala geografis dan sosial dalam akses pendidikan. Melalui platform ini, siswa dapat mengakses materi pembelajaran berkualitas tanpa terbatas oleh jarak atau keterbatasan fisik. Maka dari itu, mempelajari aplikasi Ruang Guru dapat memberikan wawasan tentang bagaimana aplikasi ini berhasil menyediakan akses pendidikan yang luas bagi siswa di seluruh Indonesia, khususnya. Dengan adanya aplikasi Ruang Guru, maka perkembangan teknologi telah memberikan dampak besar pada sektor pendidikan. Aplikasi ini juga memanfaatkan teknologi dan inovasi seperti kecerdasan buatan atau AI, analitik data, dan platform interaktif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Eh, ya- Langsung saja ke pembahasan mengenai deskripsi Ruang Guru. Ruang Guru adalah sebuah aplikasi edukasi yang populer di Indonesia yang telah dijabarkan tadi ya. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah dan praktis bagi siswa untuk belajar secara online melalui perangkat mobile atau komputer. Eh, Dalam aplikasi Ruang Guru terdapat beragam fitur yang memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik. Salah satu dari fitur tersebut yang utamanya adalah video pembelajaran di mana siswa dapat menonton guru-guru yang kompeten dalam bidangnya, memberikan penjelasan materi secara detail dan jelas. Lalu ada kebutuhan masing-masing siswa. Selain itu, Ruang Guru juga menyediakan berbagai latihan soal dan ujian online untuk membantu siswa menguasai materi pembelajaran. Siswa dapat menguji pemahaman mereka melalui latihan soal interaktif dan mendapatkan umpan balik langsung mengenai jawaban yang telah mereka berikan. Lalu fitur-fitur tambahan dalam mengguru meliputi diskusi forum di mana siswa dapat berinteraksi dengan guru dan teman-teman sekelas untuk bertukar informasi. Ruang guru juga memberikan laporan perkembangan belajar siswa kepada orang tua atau wali murid. Hal ini memungkinkan orang tua untuk memantau kemajuan akademik anak-anak mereka dan terlibat secara aktif dalam proses pendidikan. Lalu deskripsi khususnya mengenai rancang bangun ulang ruang guru ini terdapat batas-batasan yang diterapkan. Berikut adalah deskripsi khusus mengenai batasan business rule dan data yang diinput serta data yang diproses oleh ruang guru. Yang pertama yaitu business rule-nya. Satu, keanggotaan. Pengguna harus mendaftar dan memiliki akun di ruang guru untuk mengakses fitur-fitur aplikasi. Eh, Terus mereka dapat memilih paket langganan atau menggunakan versi gratis dengan keterbatasan akses. Yang kedua yaitu tentang pembayaran. Penggunaan yang memilih paket berlangganan harus melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Lalu ada privasi dan keamanan. Di sini ruang guru berkomitmen untuk melindungi data pribadi pengguna sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku. Seperti informasi pengguna tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan yang jelas. Lalu ada data yang diinput. Yang pertama yaitu ada kursus, materi, dan video. Pengguna sebagai admin dan pengguna sebagai guru dapat menambah kursus, materi kursus, dan video materi. Lalu ada guru. Pengguna sebagai admin dapat menambah akun guru yang sudah diterima pihak ruang guru. Selanjutnya ada informasi pribadi. Pengguna akan diminta untuk menginput informasi pribadi secara seperti nama, alamat email, data identitas, dan lain-lainnya. Data pembayaran. Pengguna yang berlangganan paket berbayar harus menginput data pembayaran seperti nomor kartu kredit atau metode pembayaran lainnya. Selanjutnya yaitu data yang diproses. Ada kursus, materi, dan video. Pengguna sebagai admin dan pengguna sebagai guru dapat mengubah atau menghapus kursus, materi kursus, dan video materi. Selanjutnya ada data analitik. Ruang guru menganalisis data pengguna yang berlangganan dan tidak berlangganan sebagai data untuk mengambil keputusan di kemudian hari. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya mengenai desain database-nya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mengenai desain database. Nah, desain database ini
kita terdiri dari dua. Pertama konseptual data model, dan yang kedua yaitu physical data model. Nah, di sini kita membuat konseptual terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa entitas yang kami buat, dan setiap entitas itu memiliki kode uniknya, yang didasarkan atau dilambangkan oleh pagar. Terus ada optionalnya itu yang bintang. Nah, di sini ada beberapa entitas. Pertama ada pembayaran, langganan, jenis langganan, terus guru, pengguna, siswa, kategori guru, kategori pengguna, kursus, materi, progres belajar. Terus ada kategori kursus, ujian, dan video materi. Terus ada jawaban ujian dan soal ujian. Nah, di mana dalam garis-garis ini adalah relasionalnya yang menghubungkan dari entitas satu ke entitas yang lainnya gitu. Nah, di sini ada one to one, ada one to many, dan kita bisa lihat contohnya pembayaran ke langganan itu one to one. Terus ada juga di sini. Nah, ujian ke jawaban ujian itu ada one to many. Terus juga eh, Nah, ujian ke soal ujian itu ada one to many juga, nah dan sebagainya. Terus di sini lanjut ketika kita telah membuat konseptual, kita langsung ke bentuk fisikal data modelnya. Nah, di sini sudah berbentuk seperti ini. Nah, yang awalnya seperti ini, lanjut ke seperti ini. Dan di sini ada primary key-nya, terus ada foreign key-nya, dan sudah berbentuk fisikal dan sudah terstruktur. Dan entitasnya sama seperti konseptual, karena fisikal ini diawali atau didasari dari konseptual data model. Dan mungkin penjelasan berikutnya yaitu dari teman saya. Selanjutnya yaitu ada penjelasan dari saya Asmi mengenai data definition language. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, dari uh, desain database-nya, di sini kita bisa langsung membuat tabel entitasnya. Di sini membuat tabel, terus scroll ke bawah, kita lihat ini ada tanda create tabel itu tuh untuk membuat tabel entitasnya sampai ke bawah. Terus eh, nah, nah, di sini ada trigger untuk membuat untuk mendelete kategori guru dan untuk mengaktifkannya juga. Terus ke bawah juga, ke bawah lagi, kemudian terus wah. Nah, ini masih sama ya untuk membuat tabel dari desain tadi. Nah, di sini ke atas lagi, bawah gitu, bawah. Nah, di sini untuk membuat prosedurnya, prosedur dari eh, desain tadi, bawah lagi. Dan ini yang terakhir itu untuk membuat functionnya. Nih, dari kira udah. Nah, di sini untuk buat function. Lanjut ke bawah. eh nah, itu sampai situ buat function. Kemudian yang terakhir, yang di bawahnya ini ada hasil dari DDL tadi. Nah, menjadi seperti ini. Seperti yang udah dijelasin sama teman saya tadi eh, di desain database tadi sebelum saya. Nah, ini hasilnya kayak gini. Selanjutnya ada penjelasan DML dari teman saya. Baik, selanjutnya ini ada DML, Data Manipulation Language ini ada dua ya. Yang pertama itu ada insert untuk menambah data
dummy ke dalam database-nya, yang kedua ada query. Nah, yang pertama kita insert dulu. Yang bisa dilihat di pada bagian ini itu untuk menginsert kategori guru, terus di bawahnya lagi untuk menambahkan kategori pengguna, terus terus ini juga sama, ini insert juga, terus ini masih insert untuk pembayaran. Perubahan transaksi dari insert. Nah, kemudian selanjutnya ini ada data query language untuk eh, menampilkan beberapa data yang ingin dipilih berdasarkan query-nya. Yang pertama itu ada select all from, yaitu mengambil seluruh data dari tabel namanya jenis langganan. Yang kedua ada yang dari kategori guru. Kemudian ini juga ketika ada data yang diambil hanya berdasarkan ID-nya. Kemudian terus ke bawah selanjutnya sama, ini masih juga cuma beda tabelnya. Nah, kemudian yang select smart ID from ruang guru khusus itu untuk mengambil data yang terbesar dari ID-nya. Sama ini juga bedanya table, terus ke bawah. Nah, ini untuk mengambil data yang dari guru, kemudian di let's join sama kategori guru. Yang jadi perbandingannya itu ada ID kategori guru yang ada di guru sama ID kategori guru yang ada di kategori gurunya sendiri gitu. Terus ini juga sama, di ini join juga sama selanjutnya. Nah, ini select select count all from ruang guru kategori kursus itu untuk menghitung ada berapa sih kategori kursus, tuh kan. Kemudian jumlah kursusnya ada berapa, jumlah materinya ada berapa, jumlah video materinya berapa. Nah, ini query ini digunakan untuk data analitik dari pihak ruang guru itu sendiri untuk menjadi sebuah data pertimbangan untuk mengambil keputusan berikutnya. Kemudian ke bawah. Nah, ini juga sama, data query untuk data analitik untuk mengambil jumlah penggunanya berapa, jumlah gurunya berapa, jumlah siswanya berapa, dan jumlah siswa yang berlangganan itu ada berapa. Selanjutnya, nah ini query ini untuk mengambil pada bulan pertama itu ada berapa sih siswa yang tidak langganan dan siswa yang berlangganannya. Ini berdasarkan 1 tahun. Bawahnya lagi. Nah, mungkin cukup mungkin presentasi dari kelompok kami. Oh ya, sebagai tambahan, database yang kami gunakan ini merupakan database PostgreSQL. Ya, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.